Ya sebenarnya kalau dibilang kita merasa tenang, enggak juga gitu. Ada momen-momen memang kita tetap harus, karena sesuatu di belakang kita itu memang bisa kita lupakan, tapi bisa dilupakan oleh waktu. Tapi ada kesan-kesan kadang-kadang yang itu mengingatkan kita, ada hal yang tiba-tiba mengingatkan kembali pada kejadian dulu. Praktis pada keadaan tsunami itu saya kehilangan keluarga saya sendiri, istri sama anak. Pada saat tsunami saya perkirakan saya berada dalam pesawat, sudah dalam pesawat. Kepulangan saya itu tertunda 1 hari karena saya menemani kawan saya yang ingin liburan di Jakarta, ya. Teman-teman saya yang duluan pergi itu praktis tidak ada yang selamat, nggak ada yang selamat. Maksudnya saya nggak pernah mendapat kabar lagi kawan-kawan yang duluan pulang bersama saya itu. Kalau saya pulang pada hari kejadian itu mungkin sama-sama juga kena tsunami. Sudah rata pada waktu itu, ya, baik di rumah istri maupun di rumah ibu bunda sana itu cuma lantai rumah aja yang masih ada dan sempat kita duduk lama di situ, ya. Jadi kita sambilan setiap ada mayat sebenarnya kita sudah dari bentuk tubuh kita udah mengkira-kira apakah ini keluarga, kalau bukan kita tinggalin. Tapi yang paling banyak kita keliling-keliling itu di masjid, karena hampir semua mayat itu kan dievakuasinya ke masjid, ya. Jadi kita di masjid itu ya kita kerjanya cuma lihat apakah ini mayatnya atau bukan. Bahkan di awal-awal kejadian itu sebenarnya saya lihat muka perempuan dengan kontur postur tubuh sama dengan istri saya, sepertinya mukanya itu sama semua dengan muka istri saya. Maksudnya kemana saya lihat sama seperti itu. Maksudnya sesudah tsunami itu saya ditawarin untuk tinggal di banyak keluarga. Tapi saya nggak mau, maksudnya karena saya tidak tahan untuk tinggal di dalam keluarga yang punya anak-anak begitu. Saya nggak sanggup. Maksudnya jadi makanya kenapa saya memilih tinggal sama kawan yang memang sama sekali tidak ada keluarga gitu ketimbang. Mungkin yang traumanya yang agak besar, maksudnya yang ini yang membuat memang saya tidak bisa diajak berbicara itu praktis hampir 6 bulan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil hamdan wa yu'afini ya ma'u wa yukafi wazira. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim. Ya sebenarnya memang karena kita manusia bertuhan, ya, sebenarnya itu lebih akarnya lebih menguatkan kita untuk bertahan, karena pada akhirnya kita harus dihadapkan pada bahwa setiap apa yang kita perbuat ini, setiap apa yang kondisi yang kita alami ini kan ada tempat kita berminta, ada tempat kita untuk berdoa dan meminta dikuatkan, ya. Dengan keluarga yang sekarang ini saya nggak harus mencari, karena kebetulan bapaknya itu kawan saya, jadi kawan kerja. Dan karena dia masih ada anaknya, kemudian ya
walaupun memang masih dihadapkan pada trauma tsunami, tapi paling tidak kita udah ada teman untuk berbagi ya. Praktis saya berkeluarga setahun sesudah tsunami ya, tepatnya di 10 Desember. Jadi saat ini saya sudah memiliki 3 orang anak, ya 2 laki, 1 perempuan. Sebenarnya praktis mereka nggak tahu bahwa saya trauma karena kan saya nggak pernah menghindar terhadap menampilkan situasi saya tidak sanggup ya. Jadi mungkin ibunya yang lebih banyak menceritakan versi kisah saya kepada mereka karena saya tidak bisa menyampaikan secara baik dan runut kejadian pada waktu. Kita sekarang ini agak susah untuk memetakan mana yang orang yang korban itu udah survive, mana yang memang masih terbawa pada trauma yang lama, terutama rekan-rekan seusia saya ya, karena cara mereka memunculkan problem akibat trauma itu berbeda-beda. Bentuk kita, maksudnya circle yang kita bangun sesudah tsunami itu, perkawanan yang kemudian kita bentuk antara satu dengan yang lain itu sebenarnya tujuannya itu saling menguatkan ya. Makanya mungkin proses healing proses sehingga pada waktu itu kita bisa lebih bertahan, lebih banyak pada kita bercerita tentang apa-apa saja yang hilang dari keluarga kita. Jadi kita berbagi duka dengan sesama yang terlibat pada tsunami ya. Ada pesan kayak yang pengen Bapak sampaikan ke mereka dulu yang mungkin belum sempat Bapak ngomong. Jadi kalau ada yang ingin saya sampaikan ya kami berharap bisa sama-sama jumpa di surga ya Allah itu. Jadi saya pikir agak sulit menghilangkan secara keseluruhan, secara permanen ya. Ya, tapi kita kan sebagai manusia ya memang dihadapkan kita harus bisa menerima dan bersabar ya. Jadi mungkin secara keseluruhan kita cukup kuat untuk bisa menghilangkan kenangan buruk itu, tapi ya mudah-mudahan kedepannya kita bisa lebih survive ya.